Sedikit tekanan, lalu kemudian rebound kembali dan bahkan kali ini kembali di atas area 1800. Apakah itu berhasil kembali menyambangi area 1815, bahkan kali ini bisa menembus 1820? Kita akan lihat dalam hari ini. Tapi kalau kita bicara tentang fundamental, untuk hari ini relatif sepi data, tapi beberapa statement mungkin akan kita lihat atau kita cermati. Pertama adalah dari Andrew Bailey, Gubernur Bank of England. Meskipun tidak ada kaitannya dengan Amerika, tapi kurang lebih pernyataan tersebut akan disoroti. Apalagi dalam 1 atau 2 pekan terakhir kita mendapati isu tentang BOE yang kemungkinan akan mengadopsi suku bunga negatif. Dan seperti apa yang sempat saya jelaskan, negative rates ataupun suku bunga rendah akan menjadi pupuk yang sangat baik untuk gold kembali melanjutkan rally. Lalu yang kedua adalah Fed William speech, di mana kemungkinan potensinya kira-kira kurang lebih mungkin saja William akan kembali mempertegas komitmen Fed bahwa mereka masih dalam kategori monetary easing. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa itu adalah hal yang sangat baik untuk gold. Lalu kemudian yang ketiga adalah monthly budget statement, di mana kemungkinan potensinya menurut rumor Fed sudah mulai mengurangi balance-nya, yang artinya kemungkinan potensi ini tidak kembali mendukung paket stimulus ataupun penambahan paket stimulus. Tapi kita akan lihat, rumor masih cukup berkembang dan kemungkinan potensi stimulus yang akan digelontorkan masih juga menjadi hot issue yang akan kembali terjadi. Beberapa pekan ke depan kita akan melihat potensi tersebut disampaikan oleh Fed dalam keputusannya di tanggal 29 Juli 2020. Tapi untuk pekan ini kurang lebih Euro Summit akan menjadi titik utama kita, karena paket kebijakan untuk dana recovery kurang lebih berkisar 700 billion atau 750 miliar euro akan didiskusikan. Kalau misalkan ini terjadi kesepakatan bersama, maka kemungkinan potensinya gold akan kembali mendapatkan pupuk yang sangat-sangat besar dan tentunya akan mengalami rally kembali. Tapi kalau misalkan ternyata Euro Summit tidak menghasilkan kesepakatan untuk mengucurkan dana bantuan atau dana stimulus, maka kemungkinan potensinya akan relatif menahan laju kenaikan gold. Tapi ingat bahwa penurunan adalah hal yang cukup normal dan sangat diperlukan untuk gold, sehingga kemungkinan potensi rebound di kemudian hari atau di beberapa bulan ke depan akan relatif lebih tinggi daripada apa yang sempat kita lihat di 1815 ataupun 1817. Technical view kali ini saya menyoroti kemungkinan potensi bullish flag akan kembali terjadi meskipun dalam periode atau channeling yang cenderung mengalami penurunan. Kita lihat technical view untuk kali ini 13 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 13 Juli 2020 per jam 11:59 waktu Indonesia bagian Barat. High 1804.70, low 1799.50 dan running price 1804.10. Oke teman-teman, akhirnya kemarin kalau kita lihat dari potensi pergerakannya hampir mirip dengan apa yang kita skenariokan sebetulnya ya. Karena kemarin kita memperkirakan walaupun ada penurunan akan relatif terbatas, apalagi dengan bentuk tail seperti demikian. Lalu kemudian ternyata kemarin pun confirmnya seperti ini. Kalau lihat potensinya hampir merupakan kebalikan dari candlestick yang tercipta kurang lebih tanggal 9 Juli yang lalu. Anda bisa lihat di sini, areal penurunan, kemudian tekanan, lalu kemudian dia rebound dan dia sempat mencapai area 1810. Lalu di pertengahan malam kemudian dia tertekan kembali kurang lebih sampai sekitaran 1795 ataupun 1796, tapi berhasil ditutup kurang lebih 1798.00. Oke, so dalam bentuk candlenya sendiri ini adalah bentuk jarum tapi tail yang panjang ke atas. Seharusnya kalau ini dalam areal kenaikan saja atau areal bullish trend, maka ini bisa diandalkan sebagai areal yang kita sebut dengan potensi shooting star. Tapi sayangnya dia justru muncul setelah terjadinya penurunan atau koreksi yang terjadi 2 hari yang lalu. Jadi kemungkinan potensi ini akan relatif menjadi faktor pendorong ataupun reversal kembali untuk gold tentunya. Kalau misalkan ini yang terjadi, maka kita akan mencari area buy untuk hari ini karena kemungkinan potensi adalah kenaikan. Tapi yang harus Anda cek adalah faktor fundamental dari data ekonomi, di mana hari ini relatif sepi data dari Amerika, tapi yang ada adalah fokus utama lebih kepada BOE Bailey ya, Gubernur Bank Sentral Inggris. So kalau misalkan itu yang terjadi, maka ini akan relatif menjadi support yang cukup baik untuk gold tentunya. Selain juga ada
faktor berita hari ini adalah Fed Williams speech, yang tentunya ini lebih kepada dovish, dan tentunya saat pernyataan dovish yang dikemukakan maka potensi kenaikan yang akan terjadi. Seperti biasa kita sedikit tinjau dari grafik weekly. Kemarin berhasil tutup dengan bullish meskipun ada tail ke atas, dan ini bisa menjadi bumerang juga. Apakah kenaikan akan kembali tertahan kurang lebih 18.20 lalu kemudian terjun, atau mungkin saja ini justru menjadi kesempatan yang bagus untuk Anda melakukan buy. Kalaupun misalkan dia mengalami penurunan, saya rasa penurunan kurang lebih akan relatif tertahan di area tersebut. 17.55, 17.47 itu adalah area support yang paling jauh, lalu kemudian 17.67 itulah kesempatan Anda kalau terjadi koreksi di area tersebut. Ingat bahwa outlook untuk gold medium term masih dalam kondisi bullish. Jadi itu yang harus Anda pahami, sehingga kalaupun ada penurunan yang sangat besar, itu kemungkinan potensi koreksi yang sangat baik untuk Anda melakukan buy on dip medium term. Di grafik H4 ini sedikit spesial karena hari ini saya melihat justru ada skenario untuk terjadinya bullish flag. Kalau Anda pernah ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah dihadapi dengan keadaan bullish flag, lalu kemudian beberapa saat terjadi tekanan dan akhirnya tembus area resisten dan melanjutkan kenaikan. Nah, itu yang kemungkinan akan terjadi, di mana faktor berita yang hari ini akan menjadi dominan adalah dari pernyataan Bailey, lalu kemudian Fed Williams, dan negatifnya hanya berkisaran di monthly budget statement. Jadi kalau misalkan kita skenariokan, bisa saja areal ini, di mana arealnya berhimpitan dengan areal Fibonacci fan 50%, dan biasanya kalau misalkan dua area berhimpitan maka dia akan relatif kuat. Jadi kemungkinan dia akan terjadi rejection terlebih dahulu. Jadi harap berhati-hati 1807, lalu kemudian dia akan mengalami penurunan. Penurunan yang paling ideal atau yang paling logis yang terdekat adalah 1796 ataupun 1795. Masih dalam area-area kemarin, di mana area terendah yang sempat tercipta itu hanya berkisar 1794.00. Jadi area 96 sampai 92 ini masih sangat layak untuk dipertimbangkan menjadi area buy on dip, dan kemungkinan juga area support yang paling kuat lagi adalah area support kedua kita di 8 atau 178789. Ini merupakan area persinggungan antara garis merah, itu adalah support line, dan juga area historical price. Jadi kita memiliki dua area yang cukup tangguh, satu ada di area resisten, yang satu berada di area support. Tapi dengan dominasi kemungkinan akan bullish, dikarenakan rectangle bearish ini kalau kita satukan dengan area kenaikan, maka ini adalah area bullish flag. So idealnya kurang lebih akan berada di kisaran 1796 ataupun area 1787 atau area support 1 dan support kedua, itu adalah merupakan area yang cukup ideal untuk melakukan buy on dip. So kalau misalkan Anda melakukan, itu pilihan utama Anda buy on dip kurang lebih di kisaran 1792 ataupun 1794.60, dengan target pertama adalah 1799.50 dan target kedua adalah 1808.00. Stop loss kurang lebih 1785.00, tapi dengan catatan lagi-lagi saya ingatkan bahwa ini adalah merupakan area yang cukup bagus sebagai area support yang mendukung untuk kenaikan. Lalu kemudian strategi yang kedua, seperti yang sempat saya tuliskan dalam channel Forex tadi, kemungkinan untuk potensi suggest alternatif adalah menantikan area breakout dari area 1808 ini. Kalau ini berhasil tembus, teman-teman, Anda masih bisa follow buy setidaknya sampai area 1815 ataupun 1817 sebagai area resisten terdekat. Lalu kemudian jika berhasil sesuai dengan skema kita dalam wave kelima, di mana 50% target adalah 1820, 1830 area, maka kemungkinan potensinya kita bisa saja melihat area tersebut muncul di hari ini atau di pertengahan malam. So, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agur Dana.